Tetap benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya. Takkan ku takut bersamamu, bersama. Bertemu kembali di pagi ini untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan di pagi yang begini indah. Ada amin saudara-saudara? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit seketika berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Pagi ini kita akan memuliakan Dia, namanya yang kudus. Silakan berduduk kembali Bapak Ibu. Kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini kalau kita bertemu kembali bisa memuji dan memuliakan Tuhan, itu sangat spesial bagi kita di pagi ini. Hari ini kita mengucap syukur juga untuk dukungan dari para volunteer yang melayani di pagi ini. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, terima kasih juga bagi teman-teman semua yang boleh hadir berjemaat di pagi ini untuk beribadah. Mari Bapak Ibu, saya jemput Bapak Ibu untuk beribadah di pagi ini. Mari persiapkan buku dan catatan saudara untuk mencatat setiap pesan Tuhan yang disampaikan, tentunya untuk kita boleh berbagi dengan yang lain. Dan hari ini kita akan beribadah dan dipimpin oleh Pastor Andi Arifianto yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tepuk tangan. Sebelum memulai ibadah di pagi ini, mari kita berdoa. Kami datang Tuhan di dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini yang luar biasa spesial Tuhan berikan bagi kami. Kami akan beribadah, kami mengundang Allah Roh Kudus bersama dengan kami. Urapi setiap kami, volunteer yang melayani, semua jemaat boleh diberkati oleh Tuhan. Oleh karena rahmat dan kasih sayang-Mu, kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan, perlindungan, kasih dan kuasa-Mu bagi ibadah yang kami lakukan di pagi ini. Mau jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom CDC. Shalom. Kita semua kita mau bersyukur untuk minggu kedua kita bisa ibadah online.
bahwa Tuhan Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Yes, kalau kita boleh ada di minggu-minggu ini, kita bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama mau persiapkan hati kita pada hari ini. Saya tahu Bapak Ibu, musim-musim ini mungkin musim yang gak enak. Mungkin musim yang berat buat setiap kita. Di dalam pekerjaan, mungkin di dalam komunitas kita, ataupun dimanapun kita berada. Mungkin ada hal-hal yang kita gak merasakan hal yang enak. Tapi satu hal yang mau saya bagikan, kita mau tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita mau belajar percaya hanya Engkau Tuhan. Tempat kami percaya bahwa semuanya baik. Bahkan di saat mungkin pekerjaan kami tidak baik, mungkin kehidupan kami terasa tidak baik, tapi Engkau tetap baik Tuhan. You are good all the time, and all the time you always been good God. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini, bahwa tiada yang seperti Allah, yang disembah, yang kita puji. Dan satu hal yang mau saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang hidup, Allah yang mendengar setiap kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Mari bawa setiap hidup kita. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, biar ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Mari kita mau sama-sama lebih sungguh lagi katakan, kami tahu Tuhan semuanya baik bersama-Mu Tuhan. Yes. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat. Yes, Kau selalu tepat waktu Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan. Mari bawa setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, biar ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Lebih boleh katakan, biar hatiku seperti hati-Mu. Ini Tuhan, ini kerinduan hati kami Tuhan. Yes, biarlah mata kami setiap jemaat-Mu bisa memandang seperti Kau Tuhan. Semua rencana-Mu, ku tahu semua baik bersama-Mu. Yes, Bapak Ibu kita mau sama-sama belajar. Mari perkatakan semua baik. Yes, it is well with my soul God. Semuanya baik.
mau katakan lebih simpel lagi. Haleluya, 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 haleluya to Christ the Lord. Lebih sungguh yang katakan haleluya, 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 haleluya to Christ the Lord. Haleluya, haleluya, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, Christ the Haleluya, haleluya. Segala hormat, segala puji, segala sembah hanya bagi nama Yesus Kristus yang luar biasa. Kita datang ke tempat ini ingin menghadap kepada Allah yang baik itu, Allah yang luar biasa itu, Allah yang dahsyat itu. Kita tahu bahwa hidup kita tanpa Dia kita nggak bisa lakukan apa-apa. Pagi hari ini Tuhan, segala hormat, segala sembah, segala puji hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Urapi kami, berikan hikmat, pengertian, agar setiap apa yang kami boleh dengar melalui firman-Mu pagi hari ini bisa membangun iman kami, semakin kuat, semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, ini kami semua, kami siap diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Ya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Aduh, senang sekali ya bisa on-site ibadahnya. Hore. Seneng gak? Seneng ya? Aduh, seneng banget ya gak? 2 tahun kita sepertinya di penjara rasanya ya. Tapi sekarang kita bisa lihat di tempat yang baru kayak gini. Aduh, seneng banget ya. Satu hal yang sebelum firman ya, satu hal yang saya lihat ini kebaikan Tuhan. Karena di tempat yang baru ini ya, selain tempatnya lebih baik ya, kita juga bisa belajar lebih nyaman ya, istilah kata di sini. Lalu ada banyak mujizat pertolongan Tuhan hingga kita bisa sampai di tempat ini. Katakan amin. Kalau mau diceritain saya mau nangis, tapi nanti cerita di tempat yang lain aja ya. Ini kita baca firman Tuhan dulu. Tapi satu hal yang saya mau beritahu gini. Semua ini yang kita dapat ini adalah sebuah perjalanan kita mengenal Tuhan. Katakan amin. Perjalanan hidup kita gak bisa diem aja. Kadang ada panas, ada dingin, ada badai, ada sesuatu yang mungkin kita gak siap untuk hal itu. Tiba-tiba datang ya. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Setiap orang yang percaya sama Tuhan, mujizatnya terjadi. Hidupnya diubahkan dan bisa mengubahkan banyak orang. Amin. Di tempat baru, semangat baru, kita juga belajar untuk apa? Tidak saja diberkati, tapi kita juga mulai belajar untuk apa? Memberkati orang lain ya. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan. Tapi tadi saya pagi diingatkan Tuhan untuk bacakan satu ayat ini dulu ya. Yohanes 15 ayat 5. Saya akan baca pelan-pelan biar kita menyimak dengan baik ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya ulang lagi, barang siapa tinggal. Ingat kata-kata tinggal ya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat firman Tuhan jelas. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ngomongin soal tinggal ya. Kita tahu ya namanya tinggal ya. Kita tinggal serumah sama orang-orang yang pasti kita kenal, benar nggak? Ada yang di sini tinggal sama orang yang nggak dikenal? Nggak mungkin ya. Pasti sama orang yang dikenal. Bahkan saya mau kasih ilustrasi gampang ini. Siapa di sini pernah lihat pekerjaan orang Gojek atau Gosen ya yang datang ke rumah kita? Dia batasan untuk mengenal kita, batasannya sampai di pagar. Setuju ya? Dia datang, Pak. Pak siapa Pak ya? Pak John. Ya. Pak John. Gitu. Oh iya, Pak Johnnya keluar. Apa? Makanan. Oke, makasih ya. Selesai. Hubungannya sudah selesai. Gojeknya pulang. Gak tinggal sama dia. Gak gini. Ayo kita tinggal. Ayo. Kamu udah baik banget. Ayo kita tinggal. Tinggal serumah. Bu Maria kita keluarin aja ya. Kamu sama saya. Enggak lah ya. Ya kan? Bu Maria dan Pak John itu butuh waktu lama untuk mengenal dulu. Mengerti dulu. Akhirnya Bu Maria ayo kita nikah. Iya gak? Bener gak? Karena udah tahu nih. Oh iya cocok nih. Saya senang sama dia senang sama saya. Oke kita tinggal yuk. Tinggal dengan orang yang dekat. Kalau Yesus bilang tadi, akulah pokok anggur. Kamu semua ranting-rantingnya. Kalau kamu gak di dalam aku gak di dalam kamu. Gak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan bilang Pak, tinggal. Siapa yang mau tinggal sama Tuhan saudara? Angkat tangannya. Mau kan tinggal sama Tuhan? Jalin hubungannya dulu. Setuju gak? Kalau kita cuma jadi kayak orang Gojek, hari Minggu datang, halo Tuhan. Besok udah ada lagi. Nanti baru hari Minggu lagi. Jadi ketemu Tuhannya cuma hari Minggu. Berarti imannya iman Gojek. Bener gak? Datang ketemu lagi sampai. Oke gak? Tapi ada yang namanya tetangga kiri kanan kita. Betul gak? Pak RT lah. Pasti punya RT kan ya di rumahnya. Kalau Pak RT datang, ini ada kakak saya, Kak Remon, Remon gitu panggil ya. Pak RT, masuk Pak. Dia nggak bakal dipager, betul nggak? Lebih masuk dia. Di mana coba tempatnya? Ruang tamu, bener nggak? Masukin dia ke rumah, ke kamar nggak? Enggak, Pak RT ya nggak? Duduk Pak RT, iya ngobrol sebentar. Bedanya tukang Gojek sama Pak RT dapat minum, ya nggak? Pernah datang tukang Gojek, Pak Gojek udah jauh-jauh banget Pak, ayo kita minum Pak, ayo makan Pak. Enggak bisa, bener gak? Pasti kita punya hubungan deket dulu, baru kita masukin dari pagar masuk ke ruang tamu. Setuju ya? Abis itu, anggaplah selesai ya, Pak RT pulang. Tapi kalau temen deket, halo, gak mungkin taruh di pagar, gak mungkin taruh di ruang tamu. Di mana dia nongkrongnya? Di ruang makan. Makan bareng kita, dia makan. Dia buka tudung saji, dia makan, marah gak kita? Kalau yang main temen, saya rasa gak marah ya. Kecuali kalau emang itu ikan asin satu-satunya. Tinggal itu satu-satunya. Dan itu dia embat sama dia, pasti kita marah, ya gak? Wah lu si temen, tapi makan temen lu, bener gak? Ya gak? Tapi yang namanya temen deket, sampai ke tempat makan, boleh makan apa adanya, makan semuanya. Bahkan boleh tinggal gak? Boleh kalau teman deket ya. Boleh. Tapi jangan langsung kita niat untuk tinggal selama-lamanya situ ya. Pasti diusir juga ya. Teman deket ada batasnya. Ya udah pulang. Selesai hubungannya teman dekat. Pasti pulang. Tapi namanya suami istri hubungannya makin dekat. Makin dekat. Pernah gak ada istri di depan? Oh, istriku. Sorry ya. Dan istrinya pulang dia apa ya? Disambut. Ayo yuk, ditaruh di ruang tamu. Ya enggak lah. Tempat makan sambil ngobrol kita makan. Habis itu mana? Diajak lagi sampai kepada kamar. Tempat private di mana semua rahasia dan lain sebagainya ada di tempat itu. Setuju? Kita belajar tadi satu hal. Orang kalau mau tinggal sama Tuhan, dia harus belajar tahap demi tahap dulu mengenal Tuhan. Setuju? Sampai apa? Dia punya hubungan dekat sama Tuhan, bisa tinggal sama Tuhan selama-lamanya di surga. Setuju? Kalau kita masih imannya masih Gojek, ya maaf-maaf aja. Iya kan?
Pak Tuhan, hari Minggu datang atau acara komsel datang, ya nggak? Nggak bisa tuh iman itu dipakai buat kita mengenal Tuhan dan bisa tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini berlaku jika kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Yang jadi masalah kita kadang-kadang nggak mau masukin Tuhan sampai ke dalam kamar kita. Tuhan, sorry, tunggu di pagar aja. Ini pekerjaan gue bisa. Gue sering ngerjain. Gue bisa. Tunggu di pagar aja, tenang aja. Ini gue kerjain. Kalau gue nggak bisa, baru ngomong, Tuhan nggak bisa. Nah, Tuhan ngomong gini, nggak lu nyuruh gue di sini. Udah tahu di luar aku nggak bisa apa-apa. Bawa Tuhan dalam hidup kita, bawa Tuhan dalam doa kita, bawa Tuhan dalam kehidupan yang nyata dalam hidup kita. Maka kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Kamu berbuah banyak. Itu baru awal ya. Kita belajar temanya hari ini adalah grow deeper. Apa hubungannya sama tadi? Di dalam hubungan semakin dalam, grow deeper itu adalah kita semakin bertumbuh, semakin dalam mengenal Tuhan. Ya, itu butuh waktu, gak bisa instan. Ya, kenal Tuhan juga gak bisa instan, butuh waktu. Nah, tema 3 bulanan kita ini grow deeper, artinya selama 3 bulan kita akan belajar bagaimana kita bertumbuh makin dekat sama Tuhan, hingga kita mengalami tadi berbuah banyak. Yang jadi pertanyaan, klik Kak. Next. Yang jadi pertanyaan adalah begini. Bagaimana bisa berbuah banyak kalau bertumbuh saja aku sulit? Ya enggak? Ngomongin berbuah Tuhan, aku bertumbuh aja susah. Makanya hari ini kita belajar ya. Tahap tadi yang saya bilang pengenalan, kita akan mengenal yang namanya siapa Tuhan. Itu ada tahap pertama kita. Kita kenal dulu siapa Tuhan. Kayak saya kenal istri saya, ya kan, saya kenal dia, oh iya cocok nih, kenal nih ya. Habis itu masuk ke tahap yang namanya mengenal rencana Tuhan. Saya mau nanya dulu, kamu punya rencana nikah nggak dulu? Bener nggak? Waktu pacaran nanya, ada nggak rencana nikah? Kalau ternyata rencana dia gini, gue nggak mau nikah seumur hidup gue, nggak akan pernah dideketin, bener nggak? Aku mau sih punya rencana nikah sama cowok yang baik-baik, kumisan, waktu itu gondrong, pakai anting. Oh itu dulu saya pakai anting ya. Jadi saya bilang, oh itu gue tuh, ya kan? Kode tuh, ya kan? Akhirnya apa? Tahu, mengenal, tahu hidupnya, punya rencana yang sama. Maka masuk tahap berikutnya yaitu apa? Ayo kita genapi rencana kita berdua, kita nikah. Ya waktu nikah kita baru mengenal ternyata Jili tidak seindah waktu itu. Ya kan? Tidak seindah waktu itu, ya kan? Dulu kita sama-sama, oh bener gak? Oh iya bener kan? Ada perubahan dalam pengenalan. Makanya, jadi saya gak menghakimi Bapak Ibu saudara sekalian. Mengenal Tuhan itu sama dengan mengenal suami sama istri kita sendiri. Ada kadang-kadang ya, kita kayaknya udah kenal ya. Tapi bisa-bisa kayak, kok kayaknya gue gak kenal ya gitu ya. Kecuali kalau kita bangun sambil ngeliat gini, kayaknya siapa lu ya? Lu siapa gak kenal? Bahaya, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu ingin dirinya dikenali dengan lebih dalam, maka yang harus bergerak maju adalah kita mendekat kepada Tuhan. Maka proses ini adalah proses di mana kita makin dekat sama Tuhan, makin dekat dengan akhirnya. Kata terakhir adalah komitmen. Punya komitmen untuk senantiasa berjalan sama Tuhan, punya komitmen untuk tetap dalam keadaan apapun, ya kan? Badai apapun, kita jalan sama-sama. Saya sama Jili, saya udah bilang, tenang aja, yang dicintai itu kekurangannya. Saya mencintai dia kekurangannya. Iya gak? Tiap tahun saya lihat kekurangannya nambah. Makin cinta ya kan? Makin cinta jadinya. Wah ini salah saya. Tapi itulah Tuhan. Belajar kasih Tuhan itu mengurangi, mencintai yang dikurangi. Bener gak? Pantas gak kita disayang sama Tuhan? Nakalnya kayak gini ya gak? Sering malah bukannya bersekutu sama Tuhan malah jadi musuh, benar nggak? Apa yang terjadi? Lama kelamaan kita akhirnya terhilang dari kasih Tuhan. Ya, nah yang namanya mengasihi kekurangannya. Setiap hari kita ketemu ada aja kurangnya. Akhirnya itulah jadi satu alasan untuk tetap mencintai dia. Setuju gak? Keren ya? Aduh, saya bilang Tuhan,
Aku pengen deh bisa sayang sama Tuhan tuh bukan karena aku diberkati. Ini yang paling susah nih. Saya ulang lagi ya. Kita nanti sampai di tahap dimana kita mencintai Tuhan bukan karena diberkati. Karena banyak hal, banyak orang mundur dari Tuhan karena dia gak terima berkat Tuhan. Padahal dia telah terima berkat Tuhan yang lebih luar biasa, yaitu keselamatan. Itu gak pernah bisa dibayar. Kita punya duit 1 triliun juga gak bisa bayar. Betul gak? Oke, kita lahap. Ayo, klik. Kita lanjut tahap berikutnya. Bagaimana kita grow deeper sama Tuhan. Bicara grow deeper tadi ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Setuju ya? Tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Pegangan sama Tuhan. Benar gak? Itu sama seperti pohon sedang membangun akar. Ya, grow deeper, makin dalam akarnya makin kuat kita. Kenapa kita butuh membangun akar itu, membangun kedalaman itu untuk memastikan pohon kita tetap kuat di saat badai, di saat ada angin kencang, ada hujan deras yang bisa membuat pohon itu roboh, kita tetap bertahan. Makanya penting membangun akar. Ya, akar adalah kekuatan. Kekuatan adalah bagian utama iman kita. Ditanya sama Tuhan, adakah iman di bumi? Kenapa iman di bumi ditanya sama Tuhan? Mungkin yang namanya iman banyak, iya kan? Tapi orang beriman jarang juga. Makanya Tuhan nanya, adakah iman di bumi? Ya kalau ada nama iman ada gitu ya. Tapi ini enggak, Tuhan nanya kenapa? Karena iman ada, tetapi pada roboh di tengah jalan. Punya Tuhan, kenal Tuhan, hidupnya frustasi. Ya enggak? Pandemi ini itu membuat goncangan besar ya dalam hidup saya juga. Saya sekalian kesaksian. 2 tahun ini, ya mungkin Bapak Ibu sekalian ngalami goncangan juga, bener gak? Kalau gak kuat akarnya, roboh gak? Roboh. Banyak teman-teman saya usahanya bangkrut, di PHK, ya kan? Kita juga ngalami, dimana gak ada penghasilan, gak ada istilah kata pendapatan, ngalami yang namanya ini. Kita mau nanya tetangga sebelah, juga ngalami hal yang sama, betul gak? Saya berharap siapa tahu ada yang nolongin, betul gak? Gak ada. Saya berharap, saya punya orang tua kan masih ya. Saya berharap sama orang tua saya, Pak ini gimana nih gak ada kerjaan gini-gini. Orang tua saya sakit, gak lama meninggal. Papa saya meninggal. Saya berpikir di pandemi ini, aduh Tuhan, gak hanya kehilangan orang yang dikasih, kehilangan juga banyak hal. Tetapi saya percaya satu hal, kalau saya percaya Tuhan, pasti Tuhan kasih kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa bertahan di badai seperti apapun dalam kehidupan. Amin. Saya bersyukur punya istri, punya anak-anak nih yang kita berdoa ya pada waktu masa-masa waktu lalu ya. Papa gak kerja, ini mereka berdoa, kasih kerjaan papa, ya kan? Saya sampai dalam hati gini, Tuhan gak kerja nih, ya kan? Bener gak? Tapi kalau hidup kita tadi seperti yang awal saya bilang, mengenal Tuhan hanya kenal berkatnya, KO udah pasti. Pasti kita akan ninggalin Tuhan. Tuhan parah deh. Kan saya udah baik sama Tuhan. Ya udah saya tinggalin aja. Ada alasan itu. Tapi apa? Tetap bertahan. Iya kan? Orang setia, bahasa saya adalah gini. Orang setia adalah orang yang punya alasan banyak untuk meninggalkan, tapi dia masih cari satu alasan untuk bertahan. Pakai cie gak? Cie. Ya kan? Dia punya alasan banyak untuk ninggalin itu orang, tapi dia cari satu alasan untuk apa? Untuk bertahan. Nah, saya harap itu kita semua di sini. Amin. Kita punya alasan, aduh kita nggak diberkati, hidup kita susah, mungkin pasangan hidup nggak ada, ya kan? Atau aduh lebih susah banget ini, banyak masalah segala macam. Tapi kalau kita ngambil keputusan tadi, gua mau setia. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, gue tahu Tuhan Yesus baik. Amin. Klik Kak. Kita lanjut ya. Selain kita belajar sama pohon tentang akar, hari ini kita belajar tentang menyelam, diving. Ini olahraga kesenangan istri saya. Ya. Dia seneng banget nyelam. Saya nggak berani nyelam karena apa? Berenang aja saya nggak bisa.
Karena menikah sama dia, tadi saya bilang, menikah sama dia itu mengubah segala hal, betul gak? Karena olahraganya dia, bisa bayangin ya, olahraganya dia adalah bungee jumping. Ya kan? Saya olahraganya biliar. Aman. Nggak aus. Nggak ada tantangannya. Tinggal nyodok bolanya masuk. Itu olahraga kesayangan saya. Nah, ngadepin istri saya, ayo kita berenang, kita menyelam, kita ke laut. Puji Tuhan anak-anak saya pada bisa berenang. Akhirnya Pak, saya belajar berenang. Setelah mereka gede, belajar berenang. Oh iya, abis belajar berenang, mulai diajak pergi jalan-jalan ya. Senangnya dulu di gunung. Sekarang kita senangnya di laut. Kenapa? Karena di laut lebih indah. Kita bisa santai ya kan. Ini banyak geng di sini yang sering jalan-jalan ya. Apalagi kalau yang namanya ke Pulau Tidung. Enak banget ya. Kenapa di situ enak? Itu buat escape seharian kabur ya. Kata kemarin bilang healing ya. Hah? Healing hilang katanya. Kebanyakan healing hilang dia. Gak ditemukan di mana-mana. Nah, lihat menyelam. Saya mau kasih tahu nih. Waktu nyelam pertama kali saya lihat laut, saya takut. Kenapa? Berenang gak bisa. Laut ini gak ada dasarnya bro. Gue bilang kalau kolam renang gue masih lihat nih. Bawahnya ada nih. Ya. Laut gak ada. Tapi belajar pakai pelampung. Pakai pelampung kita. Ya. Saya lihat, saya lama-lama kayak ikan ini. Kayak ikan apa tuh yang kalau bengkak gede langsungnya. Iya ikan. Iya ikan itu. Kenapa? Karena beratan itu juga pelampung ya. Ternyata kalau pakai pelampung kita nggak bisa menyelam. Saya ulang lagi ya, pakai pelampung nggak bisa. Tuhan pengen kita nggak punya kekuatan itu, biar apa? Bisa menyelam sama Tuhan. Selama kita masih pakai jabatan kita dekat sama Tuhan, orang tua kita dekat sama Tuhan, pakai semua kemampuan kita untuk dekat sama Tuhan. Tuhan nggak mau lepasin tuh pelampung, ayo nyelam sama Tuhan. Waktu kita menyelam ke dalam, tahu nggak? Setelah saya lihat di kedalaman laut itu indah banget. Saya hanya lihat di film lah atau TV itu ikan Nemo, ya di Pulau Pari, Pulau apa ya daerah Pulau Seribu situ ya. Masuk saya nyelam, saya lihat ikan Nemo lagi berduaan. Saya bilang Tuhan cakep amat, bagus amat. Tapi ingat untuk masuk ke dalam situ butuh tadi tuh nyali pertama, ya kan? Yang kedua butuh apa? Butuh kita lebih dalam lagi. Dan dari kedalaman itulah Tuhan ingin kita punya pengalaman. Setuju? Kalau kita cuma mau tenang-tenang aja jadi orang Kristen, gak ada tantangan apa-apa, bisa lebih dalam gak? Gak bisa. Orang yang lebih dalam adalah orang yang berani sama Tuhan. Tuhan, aku gak punya pekerjaan, aku percaya Tuhan ada sama aku. Aku jalan nih. Setahun, 2 tahun, puji Tuhan, saya sama Jili bisa kumpulin uang, bisa kita, saya bilang, aduh Tuhan, ini luar biasa. Masih kita bisa jalan-jalan ke pulau. Kemarin sempat kabur lagi, kita healing, berenang lagi, melihat ikan lagi, refreshing, ya kan? 2 tahun kita terkungkung. Saya bilang Tuhan luar biasa, ya kan? Kebutuhan utama Tuhan tahu. Setuju? Tuhan memberkati kita. Karena apa? Kita mau menyelam lebih dalam sama Tuhan. Ya, oke? Slide berikutnya. Nah, saya akan baca cepat aja. Ini bicara bagaimana murid Tuhan mengenal Tuhan Yesus. Ya, Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai di sini dulu. Murid-murid adalah fisherman, tukang, kalau kita bilang apa? Nelayan. Bukan tukang ikan ya. Nelayan. Saya kasih tahu. Saya nanya nih di Pulau Pari itu, Pulau Tidung juga. Bang, nangkap ikan kapan? Nangkap ikannya malam. Kenapa malam? Ya perlu gelap, kita kasih lampu, anggapannya ikan itu terang. Ikan yang naik ke sini semua kita tangkap. Malam. Saya bilang, waduh, susah ya? Susah.
Hari ini Simon Petrus sama teman-temannya, murid-muridnya dibilangin. Dia manggil Tuhan sebagai guru. Guru, ayo sekarang tebarin jalannya. Simon dalam hatinya nih, ya, dia bilang, ini punya pengalaman nih, yang tadi pelampung tadi tuh. Dia bilang gini, Tuhan, semalam gue cari kagak ada Tuhan. Tempatnya di sini, iya di sini. Gak mungkin di tengah sana aja kagak ada, apalagi di sini. Teman-temannya juga kompak nih, bilang iya kagak ada. Udah nyari kita sampai malam, ini Betawi nih ya, waktu itu di sana Betawi ya. Udah nyari sampai pagi kagak ada, apalagi dari pengalaman kita semua di sini nih kata gitu. Kalau nyari ikan malam Tuhan, nggak siang-siang gini, bener nggak? Tapi karena guru yang nyuruh, tebarin juga. Dapat banyak, stres gak? Dia bilang gini, gak masuk logika gue nih. Dapat ikan banyak dengan cara model begini, belum pernah gue dapat, bener gak? Dia kaget. Tetapi itu merupakan pengenalan. Tuhan ingin berkenalan dengan cara apa? Punya pengalaman lebih dalam, lebih dalam. Apa yang terjadi? Petrus bilang gini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? Dia panggil Yesus apa? Tuhan. Tadi manggilnya guru. Guru, ya kan, ngajar. Kalau dia manggil Tuhan, dia tahu yang di depannya dia ini orang. Ini pasti Tuhan. Gila aja, gua buang di sini nggak ada. Habis itu disuruh sama dia ada. Dia bilang Tuhan. Dia tersungkur. Kenapa? Logika dia nggak masuk. Mana ada ikan siang-siang? Mana ada ikan di pinggir-pinggir sini? Ada di tengah laut yang ada, betul nggak? Dan sebagian besar ikan ada datang. Saya kasih tahu, selama kita punya Tuhan, berkat itu bukan dicari sampai dalam. Tuhan sediakan di depan. Itu yang saya alami juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengalami. Pernah gak kita ditolong Tuhan sampai kok luar biasa ya. Panggil dia Tuhan. Mulai hari ini panggil dia Tuhan. Bukan guru lagi. Kalau guru ngajarin kita, setuju ya? Bikin pintar kita, setuju ya? Kalau Tuhan disembah, karena dia punya segala-galanya. Oke, ini baru bagian pertama. Klik lagi. Pengenalan akan Tuhan, Tuhan ajak lagi nih murid-muridnya. Dites dong, ya enggak? Seneng gak kalau jadi guru ngetes, seneng ya? Kalau di sini ada guru-guru pasti seneng ya. Kalau anak-anaknya ujian. Biar apa? Biar ketahuan kemampuannya. Betul gak? Yesus tes lagi nih. Lukas 8 ayat 22-24. Pada suatu hari Yesus naik ke perahu lagi nih. Dengan murid-muridnya dan berkata kepadanya. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar. Kata berlayar, ingat-ingat ya. Berlayar itu bukan pakai getek ya. Layar diangkat berarti anginnya kencang. Angin kencang berarti pada daerah yang airnya dalam. Gak pernah orang berlayar itu di pinggir ya. Kalau berlayar di pinggir namanya apa tuh? Selancar. Nah, maka datanglah murid-muridnya membangun. Apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Yesus tidur. Sekonyong-konyong, tadi yang saya bilang tuh, sekonyong-konyong tiba-tiba turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka murid-murid itu bilang apa? Membangunkan Tuhan, katanya, guru kita binasa. Tadi manggilnya tuh ayat, beda 3 ayat, manggilnya kembali lagi ke Kenapa suka gitu? Kita juga gitu ya gak? Tadi kan Tuhan, sekarang nggak usah pakai Tuhan lah. Keadaan lagi masalah banyak, Tuhan ntar pusing kepala gue, bener gak? Saat badai, yang dipanggil harusnya Tuhan. Kenapa? Bukan guru. Guru tuh sering ngajarin kita, betul gak? Ngajarin, lu ngajarin. Kadang-kadang bener gak? Waktu kita ngadepin masalah, sebelah kita guru. Lu tau gak? Lu punya masa keuangan, nih gue ajarin. Finansial nih kayak gini, freedom, begini. Kesel gak kita? Ngomong doang lu, bener gak? Tapi kalau Tuhan, ada kita ngomong gitu, enggak. Datang Tuhan, ini masalah Tuhan. Aku menyembah Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong dalam hidup saya. Kalau ini masalah financial freedom Tuhan, saya tahu Tuhan sediakan pasti. Haleluya, amin. Selesai, gak ada diskusi.
Yang ada adalah menyembah Tuhan. Betul gak? Tapi dia panggil guru. Dia bilang, guru, kita binasa nih, kita binasa. Saya yakin kalau Tuhan gak bangun juga gak akan binasa. Kenapa? Kalau Tuhan di PAUD, ya, orang Tuhan sama dia. Kalau tinggal di dalam aku di dalam kamu, apa yang terjadi? Gak usah takut. Pasti aman. Betul gak? Tapi karena panik keadaan situasi, dibangunin tuh muridnya. Yesus bangun, kenapa? Kita binasa. Yesus bilang apa? Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaan ini? Yang tadi saya bilang tuh, mana imannya? Kenapa Yesus nanya iman? Karena iman yang tadi lu bilang dari guru, bilang Tuhan, sekarang udah goyah. Lu panggil gua guru lagi. Betul gak? Aku mau kamu mengenal aku sebagai Tuhan. Makanya Yesus bilang, mana imannya? Lalu apa yang dilakukan sama Yesus? Yesus bilang apa? Berhenti semuanya ya, berhenti semua. Apa yang terjadi? Dikatakan begini, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takut mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Angin sama air taat sama dia. Dia nanya, siapa orang ini? Dia tahu gak sebenarnya pertanyaan itu? Jawabannya apa? Kalau cuma bikin ikan sekali doang, anggaplah kebetulan. Saya kan pesulap nih. Wah, bisa kebetulan. Coba main lagi. Oke. Kalau emang jago, dia bisa lain lagi. Tapi kalau sulap triknya cuma sekali dan caranya cuma begitu, gak bisa. Gitu gak? Tapi Tuhan gak gitu. Ini bukan trik, bros. Lihat, angin, diam. Laut, diam semua. Sampai dia bilang, takut loh murid takut loh. Ada gak yang takut sama gurunya? Saya paling sering digampar sama guru. Kenapa? Karena setiap kali ada apa saya sering ngobrol, sering gak perhatiin. Sampai sering digampar. Saya sering dikasih, ini suruh kelas keluar sampai gak naik kelas. Itu kelakuannya begitu tuh. Iya kan? Karena setiap apa kata guru kita lawan. Iya gak? Guru kesel, tabok, bilang sama papi saya. Pap, aku ditabok lagi sama dia. Pap, dah mati gue, gak beres nih. Iya kan? Besok kalau ditabok, gak akan bilang papi lagi. Kenapa? Nambah. Zaman sekarang, gurunya tabok, lapor polisi, gurunya masuk penjara. Padahal guru yang ngajar. Oke, balik lagi sini ya. Saya kasih lihat. Waktu Tuhan bilang, stop semua, murid takut. Kenapa? Bukan takut sama guru yang dimarahin, enggak. Dia takut karena ternyata di depan matanya ini Tuhan beneran. Gak cuma sekali dia buat mujizat sama gue. Dia buat kemarin ikan. Sekarang ini semua terjadi. Itu terjadi dalam hidup. Dia punya pengalaman lebih dalam lagi. Amin. Mau gak kita punya pengalaman lebih dalam lagi sama Tuhan? Kalau mau, ada harganya. Yaitu apa? Mau diajak Tuhan naik ke perahu dan menikmati badai. Selamat datang. Biasanya kalau kita healing kan, selamat datang Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan naik pesawat kami. Inilah tempat, inilah ke sini dan ke sini dalam ketinggian sekian kita akan sampai, betul gak? Sama Tuhan. Silakan duduk ya, silakan menikmati badai kehidupan ini. Tenang saja, badai ini sudah biasa. Selama bersama saya, aku di dalam kamu di dalam aku, kita akan bisa berbuat banyak. Amin. Dapat poinnya ya? Nangkep poinnya ya? Kalau yang nggak nangkep nanti suruh baca YouTube-nya lagi ya, diulang-ulang. Klik Kak. Oke. Sekarang saya mau kasih kesimpulannya. Bagaimana grow deeper itu tadi yang saya belajar ya, selama 3 bulan ini kita belajar bagaimana makin dalam sama Tuhan. Tadi baru level 1, yaitu mengenal siapa Tuhan. Dari kenal Tuhan kita bisa membangun kekuatan. Ya kan, murid-murid akhirnya tahu kemana-mana teriaknya sama Tuhan. Betul nggak? Tuhan akhirnya dia tahu, menyadari kan. Kita kenal deket. Dia tinggal bareng sama kita. Anggaplah Tuhan adalah orang tua kita. Kita nggak pernah sungkan ya untuk minta apa-apa sama orang tua kita, betul ya? Pak, minta beliin motor dong Pak. Itu motornya udah tua banget. Tuhan pasti lihat gini. Oke, karena kita akan belajar dengan badai.
dan di Alkitab katakan Yesus jalan kemana-mana, motornya jual aja nak, kita mulai jalan kemana-mana. Kalau orang beriman dia bilang, oke Tuhan, jalan kemana-mana aja aku mau, asal sama Tuhan, asal Tuhan gak tinggalin. Kenapa? Karena aku tahu jalan kemana-mana itu ke tempat yang Tuhan berikan yang terbaik. Kita sering menghindar lari sama Tuhan. Tadi pagi renungannya adalah bagaimana kita harus belajar untuk apa? Mau panggilan Tuhan. Iya kan? Dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan duduk di ibadah doang. Melayanilah. Ayo ambil bagian. Ini kan gereja kita. Gereja sama-sama. Kita bangun dengan sama-sama. Betul gak? Kita di sini gak ada bedanya. Di sinode ini, ya sinode yang baru nih, ya semua adalah volunteers. Orang yang punya hak sama untuk melayani Tuhan. Bukan yang punya kekudusan melayani Tuhan saja. Kekudusan urusan kita sama pribadi sama Tuhan. Tapi melayani Tuhan ada panggilan Tuhan. Dan tidak ada yang menghalangi siapapun, termasuk saya sebagai gebalanya. Gak ada. Kalian boleh melayani Tuhan. Agar apa? Kita bisa mengenal kekuatan Tuhan itu. Kalau kita melayani Tuhan. Benar gak? Siapa yang berani melayani itu? Kayak saya nih mau khotbah nih. Ya tanya si Akito ya. Jam 2 pagi masih ngedekor. Sudah mati ke Tuhan. Ini gimana Tuhan? Tuhan yang bicara ya. Saya khotbah di latihan. Saya rekam. Saya ngomong. Bahkan kemarin pas ke Bogor. Kebetulan Pastor Naftali nanya gini. Wandi khotbah gimana caranya? Gini kok gini. Tau gak? Ini ayat-ayat ini keluar semua. Lah kok lancar? Lihat bisa bayangin. Kalau kita jalan sama Tuhan. Tuhan kasih kemampuan. Ini saya bukan yang pintar ngomong, bukan. Saya terbatas gitu ya. Apalagi kalau saya ngulang seperti ya hamba-hamba Tuhan banyak yang pintar ya, bisa ngomong dengan begitu baik ya. Saya nggak bisa gitu ya. Tapi saya bilang Tuhan tolong kasih kesempatan untuk apa? Mengatakan hal yang benar, pesannya sampai. Daripada ngomong panjang lebar nggak jelas, pesannya penting sampai. Poinnya itu. Agar apa? Hidup saya dipakai Tuhan. Untuk apa? Menyatakan kebenaran. Dan tadi bisa membawa kekuatan buat orang lain. Setuju gak? Kemenangan kita itu bukan saya hebat, bukan. Tapi waktu saya bisa membangun banyak orang jadi orang yang hebat, itu kemenangan. Yang kedua, kita memiliki pengalaman baru. Banyak orang gagal memiliki pengalaman baru sama Tuhan karena dia takut. Tadi itu, takut. Jangan takut. Menyelam sama Tuhan itu memang agak nekat. Ya gak? Nekat. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah kasih kepastian kapan akan ditolong. Ya, kapan dia akan ditolong? Gak tahu. Minggu ini saya ngalami keajaiban luar biasa. Tiba-tiba, sorry Gratia ya, orang tuanya meninggal. Gak ada janjian ya, gak bisa reserve ya. Saya juga punya orang tua tiba-tiba meninggal. Gak tahu janjian, gak ada apa. Tiba-tiba meninggal. Tahu gak? Ayo kumpul semua gini. Saya masih ngerjain segala macam di sini Grat. Kita masih kerjain. Kita datang ke tempat Gratia. Sekarang jam segitu, datang gitu. Sampai di sana baru duduk. Pandi nanti yang khotbah, Pak Ivan yang ini. Dalam hati Tuhan Yesus. Saya sebagai gembala masa ngomong gini, jangan saya, dia aja. Pak Ivan ditunjuk, udah Pak Ivan aja. Pak Ivan pucet langsung. Bataknya hilang. Dia lebih Jawa dibanding saya. Langsung, janganlah, jangan. Saya butuh kekuatan Pak Ivan. Pak Ivan, jangan. Akhirnya saya bilang, terpaksa ngandalin Tuhan. Gak ada pilihan lain. 5 menit lagi mau ini Pak Huta Barat lebih nekat lagi. Le, kita urusin Le. Maju kita Le. Kita harus ikut Le. Wow. Saya tuh punya jemaat yang luar biasa deh. Semangatnya luar biasa. Keep on fire. Langsung dia masuk ke keluarganya Pak Grat. Nanti gini, iya kita renungan. Iya, tahu gak saya renungan pakai sendal, maaf ya Grat ya. Gak siap-siap, pakai ada jaket, kebetulan ya namanya habis kerja ya Grat. Namanya meninggal kan harus ini juga.
Udah saya pikir cuma datang doang. Iya kan? Ternyata suruh khotbah. Udah khotbah. Namanya orang Batak ya. Sebelah sini khotbah, sebelah sini ribut-ribut dia. Teriak-teriak. Dalam hati luar biasa. Teriak-teriakan dia. Di sana teriak, sini teriak. Sebelah-sebelahan. Tapi itulah budaya. Saya belajar, betul nggak? Kalau saya cuma bisa bilang gini, jangan saya lah, selesai nggak? Saya nggak punya pengalaman baru. Tapi saya bilang, saya khotbah. Pak Ivan nanya, siapa itu nanya? Pak Andi nggak bisa ngomong Batak sedikit juga? Ya nggak bisa lah. Maksud lo gue suruh khotbah pakai bahasa Batak? 5 menit sebelumnya udah begitu. Itulah Tuhan Yesus, benar gak? Waktu kita mau melayani, tanpa persiapan 5 menit, saya sampaikan firman Tuhan lancar, kita pulang melayani Tuhan. Aku bilang Tuhan kau luar biasa. Ya, di tempat itu Batak semua Tuhan. Gak ada satupun yang kayak gue. Tukang parkirnya aja waktu masuk, saya buka kaca, ngomong apa bang, gue gak ngerti. Gue temen sini. Dalam hati bilang, ini Batak semua ya, luar biasa. Tapi saya belajar, mengenal Tuhan itu butuh sesuatu kayak tadi tuh. Gak ada yang bisa diandelin, cuma saya sendiri. Dan hari itu saya harus khotbah, gak ada orang lain lagi. Saya mau teriak sama siapa? Sama guru saya, anggaplah gurunya Butini ya. Butini gak ada di situ. Seandainya saya telepon, Butini khotbah, dia cuma, aku doain dia dari sini. Kalau jawabannya gitu, gue juga tahu, bener gak? Gue percuma buang pulsa, betul gak? Ngandelin Tuhan berdoa. Saya cuma bilangin, Tuhan, terjadilah seperti apa yang kau. Selesai pulang dari situ, lega rasanya, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau Allah yang baik. Saya punya pengalaman baru sama Tuhan. Dan disitulah yang namanya hubungan kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin ngandelin Tuhan, gak ngandelin orang-orang lagi. Kenapa? Orang-orang di sekeliling kita ini bahaya, ya. Diandelin, dia lepas tangan mau bilang apa? Iya gak? Bener gak? Bahaya. Kenapa? Tiba-tiba gini, Pandi sini, ya mau gak mau ya. Kita gak bisa ngandelin diri kita lagi. Udah ngandelin Tuhan aja. Dan yang terakhir saya mau kasih kesimpulan begini. Kalau kita ingin hidupnya tumbuh dan berbuah, harus mengenal dulu sama Tuhannya. Kalau pengenalannya tadi hanya sebatas gojek, hanya datang sekali-sekali pulang, atau seperti Pak RT yang datang kalau ada keperluannya. Pak RT kalau ada keperluan baru datang tuh, ya gak? Iman kita kayak Pak RT gak? Kalau ada keperluan, terutama keperluan kalau uang satpam naik ya, minta THR, Pak RT datang tuh, ya kan? Tapi kalau kita ada masalah, datang gak? Saya kasih tahu nih, kalau pengenalan kita sudah seperti suami istri, datang sama Tuhan, saya tahu nih, istri saya gak bakal nyakitin saya hidup sama-sama belasan tahun, ya kan, puluhan tahun berjalan bersama, kita mengenal tuh dia siapa. Apa yang terjadi? Safe, kata safe itu loh yang kita harus punya. Kalau belum sampai kata safe sama Tuhan, berarti kita ada masalah sama diri kita. Kita bertobat. Kenapa? Karena waktu tadi tuh ketakutan itu membuat kita gak bisa safe dan akhirnya tidak bisa menerima mujizat Tuhan. Mau mujizat Tuhan? Harus punya safe, rasa tenang. Daud bilang, dekat Allah saja aku merasa tenang. Kenapa tenang? Padahal Tuhan bilang, selamat datang di badai kehidupan. Daud tenang, tahu bahwa Tuhan yang tadinya mungkin dia gak begitu kenal, setelah dia ditolong Tuhan lawan Goliat. Iya gak? Daud lawan Goliat loh, masalah terbesar dalam hidupnya dia. Kenapa? Satu, dia kecil, Goliat gede banget, betul gak? Tapi dia kasih kemenangan. Daud pikir, siapa yang ngasih ya kemenangannya, betul gak? Logika, betul gak? Kalau Putin, ya tenang dia. Ayo, lo enggak, gasnya gue berhentiin nih. Ya oke, tenang. Kita bisa bom dia, rudal dia, betul gak? Dia punya kekuatan. Tapi kalau buat orang yang gak punya kekuatan, apa yang terjadi? Belajarlah mengandalkan Tuhan. Dan saat kita mengandalkan Tuhan, Dia Allah
yang bisa diandalkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita masukkan hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari ini ada kesempatan kita untuk belajar lebih deeper lagi, lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Mari kita sapa Dia dengan Tuhan. Hari ini kami sapa Engkau Tuhan, karena Engkau Allah dan layak disembah. Engkau mengatur segala yang ada di dunia ini, termasuk mengatur kami anak-anak-Mu. Kami mau safe sama Tuhan. Kami mau tenang dekat sama Tuhan. Karena kami tahu pasti ada kekuatan yang Tuhan beri untuk menghadapi badai kehidupan ini. Tuhan ajak murid-murid untuk datang, merasakan badai itu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saat mengalami badai, Tuhan tolong kami kembali lagi memuliakan nama-Mu. Dan begitu pula hidup kami saat ini Tuhan. Saat kami panggil Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan sungguhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menolong kami, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang membawa mujizat, Tuhan yang membawa kemenangan. Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini bisa mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Kalau kami telah ditolong, berikutnya pasti Tuhan tolong. Dan kami tahu Tuhan, kekuatan saat kami mengandalkan kekuatan Tuhan, kekuatan yang tidak tergoncangkan, membuat iman kami kokoh, teguh, hingga kami boleh ditemukan menjadi orang-orang yang punya iman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kami diberkati, dan kami mau mengenal kembali lagi, lebih mengenal Engkau. Grow deeper and deeper. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Yes. Dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andi, ada amin Bapak Ibu? Amin. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini, berbicara tentang grow deeper, membangun kekuatan dan memiliki pengalaman baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih kami sampaikan juga untuk volunteer yang hari ini melayani di gereja CDC dalam ibadah onsite. Tuhan Yesus memberkati. Untuk semua yang melayani di mimbar, untuk Asyir semuanya kami bersyukur, berterima kasih untuk pelayanannya. Bahkan juga soundman di belakang, terima kasih untuk pelayanan yang diberikan untuk Tuhan Yesus. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah. Kalau tidak berkeberatan, boleh angkat tangannya. Terima kasih, ada Ibu yang di baris ketiga ya dengan Bapak. Welcome home Bapak Ibu. Bapak bukan orang baru bagi kami, bukan orang asing, tetapi Bapak adalah keluarga di rumah Tuhan bersama dengan kami CDC yang ada di Depok ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa di hari ini selesai ibadah, kami memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa menghubungi teman-teman pendoa yang ada di belakang. Kalau ada hal yang ingin didoakan, di belakang sana tuh di kursi yang berwarna kuning untuk didoakan oleh mereka. Kita berikan waktu hanya 15 menit Bapak Ibu ya, karena setelah ini ibadah ini harus dikosongkan untuk dilanjutkan dengan ibadah eros di jam 11 nanti. Kami sampaikan pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 15 April akan dilakukan ibadah Jumat Agung secara gabungan antara yang umum dan eros, dan dilakukan pada jam 9 pagi secara hybrid onsite di CDC Depok dan live streaming untuk CDC Bogor, dan akan dilayani oleh Pastor
Nanto Triwijaya disertai dengan perjamuan kudus. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2012 akan dilakukan ibadah ero yang dilayani oleh Pastor Andi, dilakukan juga live streaming secara hibrid, onsite di sini juga tempatnya. Hari Minggu untuk ibadah Pastor Andi ya, tadi sudah sampaikan. Sekarang kami menyampaikan berita duka. Telah meninggal dunia ibu yang tercinta, Ibu Minaria Tambunan dalam usia 71 tahun. Ibunda dari Bapak Grat dan Ibu Uli. CC dari Alex dan Eni pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dan sudah dimakamkan di TPU Kampung Kandang pada hari Jumat tanggal 8 April 2022. Kami sekeluarga, keluarga besar CDC mengucapkan turut berduka cita. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, bisa menulis di secari kertas dan bisa dimasukin nanti di kotak sebelah kiri Bapak Ibu sana, kalau dilihat dimasukin ke situ pokok doa ataupun doa yang nanti akan disampaikan itu akan didoakan di minggu depan ya Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita mendukung doa untuk kebutuhan jemaat kita. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami doakan untuk jemaat yang sakit ginjal, yang ada tumor di paru-paru, ada kista di rahim, serta pemulihan pasca kemoterapi kanker paru. Kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus mengalami mujizat dan kesembuhan Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Serta jemaat Tuhan yang sementara menyusun karya ilmiah dan persiapan untuk ujian akhir, Tuhan Yesus tolong dan diberikan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur juga untuk kesehatan jemaat yang sudah disembuhkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang pada hari-hari ini juga masih menjalankan pekerjaan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Bapak, untuk Presiden dan Wakil Presiden, para jajarannya. Tuhan memberikan hikmat dan tanggung jawab untuk bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Penanganan COVID, vaksinasi nasional yang sementara berjalan juga Tuhan memberkati. Kami berdoa dan bersyukur untuk lonjakan COVID yang semakin menurun. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemulihan ekonomi di berbagai sektor kehidupan dalam bangsa ini. Kami bersyukur karena Tuhan jualah semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kesatuan hati TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa ini Tuhan, sehingga keamanan negara ini boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Kami bersyukur Tuhan dan berdoa di dalam nama Yesus bagi bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Tuhan menjaga keamanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini kami akan memberikan persembahan, dan saatnya persembahan Bapak Ibu akan diberikan di tempat Bapak Ibu. Telah tersedia kotak, ada amplop persembahan, baik itu yang berupa persembahan biasa dan perpuluhan. Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan, dan setelah ibadah nanti akan dimasukin di kotak yang sebelah kiri juga ada 2 kotak. Satu untuk permohonan doa dan satu lagi untuk kotak persembahan. Boleh dimasukin ke situ. Atau bisa dilakukan juga untuk transfer langsung melalui rekening CDC, dan juga bisa melalui QR code yang ada di punggung bangku yang Bapak Ibu duduk. Bisa dilihat ke depan itu ada QR code yang bisa di barcode di situ untuk nanti ditransfer. Terima kasih. Hari ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita di pagi ini, terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, dipadatkan yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk memberi akan diukurkan juga kepadamu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik. Hari ini dengan kemurahan Tuhan, kami diizinkan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang diberikan hari ini dan dikelola dengan bijaksana, dengan penuh hikmat dan tanggung jawab kepadamu. Kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, kami mengundang untuk dapat bergabung dengan salah satu sel yang ada. Kalau sel family, Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor yang sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan kelompok usia daripada Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di CDC Family. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akhiri ibadah kita. Ya, kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Diberi kelancaran, bahkan tidak ada kendala apapun, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun, berkat damai sejahtera, sukacita Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Hidup kita diberkati untuk jadi saluran berkat buat banyak orang. Bahkan setiap apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang. Sampai ketemu. See you next week. God bless you all. Oke, bye.